Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasalli waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Allahumma ahrizna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa nsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ayahanda sahabat salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini, pagi yang berkah mulia ini, Allah perkenankan kita hadir di tempat ini dengan segala nikmat dan karunia-Nya, terutama sehat dan afiahnya. Allah juga masih tetapkan kepada kita keimanan dan keislaman. Semoga dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, baik qalbunya, lisannya atau lahiriahnya juga, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah, mengganti dengan nikmat yang lebih baru lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, terlebih salam sejahteranya tercurah atas kita selaku pengikutnya. Ayahanda sahabat salat subuh yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah khusus secara pribadi bisa kumpul kembali di pagi hari ini. Hampir 4 minggu ya 4 minggu tidak bisa hadir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ke depan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Nyuhun sekaligus sebelumnya membaca surah Al-Quran Al-Fatihah, khusus juga secara pribadi buat saya dan keluarga. Juga kemarin yang positif Pak Faulus, tapi alhamdulillah sudah ada hasil negatif, dan hari ini saya juga mau antigen sekeluarga. Mudah-mudahan hasilnya, kalau secara medis sih sudah negatifnya, cuma tinggal pemulihan kurang lebih 3 bulan. Kemudian Pak Haji Andi Maradang, kemudian masih dirawat ya, masih. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan. Juga ada jemaah Pak Haji Diar kemarin masuk ICU yang di belakang, itu juga sudah hampir 1 bulan, malahan duluan dia masuk rumah sakit persahabatannya, istrinya sudah pulang, beliau kemarin masuk ICU kembali. Haji Diar, sekretaris Masjid Baitur Rahman belakang juga ya Pak Diar. Ada bibi dari teman saya juga masuk isolasi di hari ini. Kemudian ada perawat 5 sekaligus di IGD. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan, khusus yang disebut umumnya saudara-saudara kita yang dirawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan kembali, disehatkan oleh Allah, kembali beraktivitas seperti biasanya, pulih dengan cepat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa barakatuh bil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik, semoga juga sebelumnya kita baca salawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan fadilah salawat, semoga kita mendapatkan syafaatul uzmanya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina. Fatabat minhul buturu. Mithla husnik maraina. Qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ayahanda sahabat salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekali lagi saya mungkin terima kasih dengan segala supporting semuanya untuk keluarga. Kemarin konsul sama dokter, memang yang sudah positif bukan berarti aman. Bukan berarti aman. Alhamdulillah kemarin dapat pengobatan baik secara bukan vaksin karena belum boleh divaksin. Jadi dapat namanya transfusi plasma darah. Jadi dari orang yang sudah kena positif diambil darahnya, kemudian ditransfusi. Alhamdulillah saya dapat transfusi 1 labu. Alhamdulillah lebih cepat. Termasuk ternyata Agim, Ustadz Yusuf Mansur kemarin komunikasi sama dapat transfusi plasma namanya. Mudah-mudahan selama 3 bulan imunitasnya cukup,
Setelah itu disarankan untuk baru vaksin. Namun tidak menutup setelah itu terpapar kembali, karena memang yang agak repot itu adalah post covid atau setelah covid, karena pemulihannya bisa sampai 3 bulan. Kemarin ketemu dokter bareng Jumatan, ternyata dia sekeluarga kena, termasuk ibunya. Dirawatnya cuma 7 hari. Ceritanya hampir sama karena yang kena serangannya adalah wilayahnya paru-paru. Beda-beda itu, tergantung komorbidnya. Komorbid itu penyakit bawaan. Ada yang jantung, ada yang DM, ada yang segala. Tapi yang pokok sampai saya ambil hikmah dari semuanya, satu, kata dokter ternyata sama ceritanya. Seperti halnya hidup kedua kalinya. Mohon sama Allah, itu hanya itu hidup seperti hidup yang kedua ini. Sampai saya waktu masuk ke kamar mandi itu, ya Allah, kalau ini memang hari terakhir, pada saat saya drop, mudah-mudahan hari besok adalah hari yang terbaik buat saya. Hanya itu. Ternyata ceritanya sama dengan dokter. Beliau pun sama, padahal dokter ya. Dokter juga manusia. Adanya mudah-mudahan yang telah kena Allah berikan kesembuhan. Tapi insya Allah tidak memaparkan, cuma memang agak riskan untuk terkena paparan untuk itu. Baik, di kesempatan mulia ini temanya tetap masih menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang insya Allah kita dapat meraihnya semuanya, karena kita berharap tidak lain adalah rahmatnya Allah. Hari ini saya secara pribadi mohon izin untuk sedikit bukan memahamkan, tapi sama-sama kita saling mengkaji. Ada istilah, bukan istilah sunnah, sebagian menyatakan ini hadis dan sebagian menyatakan ada bukan hadis tapi peribahasa Arab. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ada yang menyampaikan itu adalah hadis. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Bulan ini adalah bulan Isra dan Mi'rajnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam judul ini secara prinsipnya kita ini kan punya trilogi. Masih ingat trilogi di kita? Iman, Islam, Ihsan. Nah, iman, Islam, Ihsan. Ini ada trilogi kita. Tiga-tiganya harus nyambung, harus berhubungan. Judul ini secara tidak langsung adalah 3. Salat rukun Islam, Mi'rajnya adalah penghubungnya. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Ini judul yang menyatukan 3 trilogi itu. Baik. Dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu, bahasanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu perintah salat 5 waktu. Yang digarisbawahi adalah bertemunya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini namanya Isra, berjalan. Subhanalladzi asra, maha suci dat yang telah menjalankan, asra fi'il madi dari sara. Nah, asra yang telah menjalankan, jadi Rasul diperjalankan. Bahasa pion kalau kita mau mindahkan seperti ini, pindah dari kanan ke kiri, ya kan? Itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Maha suci dat yang telah menjalankan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Berapa ribu kilo? Kurang lebih 1000 kilo. 1300 kilo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya ditempuh 1/3 malam. Karena Rasul masuk ba'da Isya ke Masjidil Haram, kemudian di 1/3 malamnya diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian dimi'rajkan. Dimi'rajkan artinya namanya mi'raj. Mi'raj itu tangga. Tangga. Naik dari tangga kemana? Ke Sidratul Muntaha. Di atas langit ke-7. Kemudian kembali ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Sebelum subuh sudah ada di Masjidil Haram. Kecepatan apa yang bisa ditempuh? Sekarang ke Surabaya saja, kalau naik darat dulu seadanya, dulu kendaraan kuda yang paling cepat ya, kuda yang paling cepat. Beberapa informasi dengan kecepatan kuda yang paling cepat pun itu bisa ditempuh seminggu. Kalau naik unta bisa 1 bulan, gitu kan? Di zamannya Rasul Muhammad SAW adakah hal yang lebih cepat dari itu? Tidak ada. Sekarang dari sini ke Surabaya naik mobil saja 7 jam ya, kan lewat tol langsung. Kalau pesawat 10 jam. Ke Surabaya pesawat masih bisa lah sejam kalau pesawat, gitu kan. Tapi kan di zaman Rasul nggak ada. Nah, perjalanan inilah yang hebatnya. Saya tidak membahas tentang perjalanannya, tapi yang pokok dari kejadian Isra dan Mi'raj Rasul Muhammad SAW adalah yang hebat itu, dan ini luar biasa, hanya untuk manusia. Kenapa? Pada saat Mi'raj, Rasul disuruh sama malaikat Jibril suruh naik di atas batu, dan batunya sekarang masih ada. Jangan tertipu ya kalau ke Masjidil Aqsa. Kata adik saya Rasid waktu ke Palestina, jadi kubah yang kuning di dalam itu, jadi batunya tuh bukan di situ. Batunya tuh ada di luar. Ada kubah kuning di luar. Nah, itu batunya di bawah kubah kuning yang di luar itu. Kubah yang seperti emas, dan batunya itu memang langkang. Batu gantung. Jadi tidak nembus ke bawah. Tapi sama orang Israel sekarang ditutup pinggirannya. Jadi seolah-olah batu tersebut adalah nempel. Padahal sampai sekarang batu tersebut masih mengapung. Itu mukjizat Isra dan Mi'raj yang ditutup-tutupi oleh orang Israel. Nih, naik di atas batu, kata malaikat Jibril, naik Rasul. Setelah naik batu tersebut ngangkat. Setelah ngangkat, bahasanya ada tangga ke atas. Maka disebut Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Tangga. Dari situlah Rasul berjalan sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai ke-7, malaikat Jibril, ya Rasul, untuk selanjutnya hanya Engkau yang bisa sampai ke sana. Kami tidak bisa tembus ke sana. Kalau kami terus ke sana, maka kami akan hancur. Itu hebatnya setelah langit ke-7. Jadi siapa yang bisa menembus itu adalah manusia yang Allah pilih. Baginda Rasul Muhammad SAW tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon, namanya sidrah. Yang di setiap pohon tersebut ada setiap nama manusia dan amal-amalannya. Pada saat Rasul di antara langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, di sana ada seorang pemuda yang lagi berenang di dalam cahaya ilahi. Siapa? Manusia, kita. Jadi kita ini diperkenankan oleh Allah tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Maka gambarannya ini garis bawahinya, bertemu dengan Allah bahasanya, dan menerima wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kewajiban sholat yang diberikan kepada umat Islam disampaikan langsung, secara langsung dengan tatap muka. Bahasanya itu disampaikan langsung dengan tatap muka atau bermunajat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan kedudukan salat yang amat penting dan istimewa di mata Allah dan agama Islam. Dengan demikian, salat sendiri memang amat erat kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu, apa makna dari ungkapan salat adalah mi'rajnya orang yang beriman? Isra Mi'raj hanya peristiwa dan itu bagi kita harus sampai di sana, harus bisa memi'rajkan kita. Apakah kita setiap hari tidak Isra Mi'raj? Ayo, setiap hari kita ini berusaha berisra dan Mi'raj. Sekarang siapa yang menjalankan dari rumah datang ke mushola? Allah. Kita dengan kuasanya Allah, dengan kehendaknya Allah, kita diperjalankan dari rumah masing-masing datang ke sini. Diisrokan namanya. Mau naik motor, mau jalan kaki, mau naik sepeda, diisrokan namanya. Kemudian datang ke sini disuruh mi'raj. Itu. Disuruh mi'raj. Ke mana? Karena kita kan bahasanya adalah bermunajat. Tadi bertemu itu adalah bermunajat. Jadi kita datang ke sini adalah mau bermunajat, datang ke musola ini. Bagaimana di rumah? Kalau di rumah hakikat berarti hakikat mi'rajnya dilakukan, Isra'nya tidak. Tapi kita setiap hari datang ke musola, secara tidak langsung kita diisrokan oleh Allah. Kemudian kita berusaha bermunajat kepada Allah supaya kita naik tangga sudah sampai ke langit berapa kita? Setiap kita kali sholat. Udah langit berapa nih? Karena hakikat daripada mi'raj adalah bermunajat. Apa itu munajat? Bertatap muka. Karena sholat itu sendiri, makna daripada sholat, serapan dari bahasa Arabnya adalah hubungan. Sholat itu hubungan dari kata shol. Sholat itu adalah menghubungkan. Yang dihubungkan apa? Lahiriah apa batinnya? Batinnya, jiwanya. Lahiriahnya ya ada di sini, tapi batinnya lah yang bisa tembus ke zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bermunajat adalah batinnya. Jiwanya yang bermunajat. Salat disebut mi'raj orang yang beriman karena pada saat salat seorang yang beriman dalam hakikatnya sedang bermunajat, bercengkrama, berbicara, berkomunikasi, berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya. Jadi yang disebut dengan mi'raj itu kita naik bermunajat dengan Allah, berhubungan, berbicara, seperti halnya kita bertemu langsung. Sudah merasakan? Insya Allah pelan-pelan. Inilah yang disebut dengan ihsan. Jadi apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarah, seperti engkau melihat. Bisa nggak kita bisa melihat Allah? Sudah? Belum? Melihat. Bukan melihat secara lahiriah, tapi melihat secara batinnya. Wa in lam takun tarah, apabila engkau tidak merasa melihat gitu. Wa innahu yarak, karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Ini jadi untuk capaian keihsan itu ada dua. Yang pertama melihatnya,
Yang kedua, serasa dilihat. Kita ada di mana? Serasa dilihat. Nah, mudah-mudahan udah sampai di sana. Karena tinggal satu langkah lagi nih. Karena setiap hari kita merasa dilihat, kita berkomunikasi dengan Allah. Harapnya gini lah. Kalau kita berkomunikasi sama seseorang, kenal juga belum gitu kan? Kenal juga belum. Udah dari belakang tuh ngomong aja terus gitu kan? Kalau kita ketemu sama seseorang, ngomong aja terus, tapi orangnya ngadep ke sana. Nggak ditangkepin gitu kan, nggak ditangkepin, atau orang yang ngadep tapi tidak ngerti gitu. Jadi tinggal kita paham. Jadi mi'rajnya kita setiap kita kali salat, kita memahamkan, mensadarkan diri kita bahwa kita lagi bermunajat, lagi berhubungan, lagi berkomunikasi. Itu yang pokok. Sehingga diancam kita sebenarnya dalam Al-Quran. Subhanallah. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat dan engkau dalam keadaan mabuk. Sukara kan mabuk. Apa itu mabuk? Bukan berarti orang mabuk tidak boleh sholat. Bukan. Tapi pada saat kita sholat tidak sadar bahwa kita lagi sholat. Dan di sana adalah la nahyi fil amar, seperti la taqraba hadhihi sajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Perintahnya sampai seperti itu. Kemudian la taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Taqraba itu mendekati. Mendekatinya saja nggak boleh gitu kan. La taqrabu zina. Bahasa Al-Qur'an pun sama. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat bahasanya. Sedangkan engkau mabuk. Mabuk dalam artian berarti kita tidak paham. Namanya orang mabuk kenapa? Nggak sadar. Berarti hakikatnya kita sholat ini harus dalam kesadaran penuh. Jadi kalau kita dalam tidak kesadaran penuh, tidak paham penuh, namanya gila. Maka tidak ada kewajiban orang gila untuk sholat. Orang ayan tidak ada kewajiban untuk sholat. Hanya orang yang sadar penuhlah yang diwajibkan untuk sholat. Karena la-nya lama, la nahi itu adalah larangan. Sampai seperti itu terhadap sholat. Jadi memahamkan mi'raj ini, bagaimana kita memahamkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya adalah ihsan. Berarti kalau kita sholat merasa dilihat saja, itu sudah bagian daripada ihsan. Mudah-mudahan kita sudah masuk namanya muhsin. Berarti levelnya sudah 3 nih. Muslim lahiriahnya, mukmin keyakinannya, muhsin adalah hubungannya, langsung koneksinya. Itu. Koneksinya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyadarkan itu semua kita. Cari tahu. Terhadap siapa? Terhadap yang tahu. Nah, alhamdulillah setiap minggu Sabtu Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk tambah derajat naik sebenarnya. Malam Minggu Al-Qur'an. Betul? Kemudian hari Sabtu tasawufnya ada, fikihnya ada di setiap subuh di antaranya. Itu adalah bagian bagaimana meningkatkan mi'rajnya kita, memahamkan mi'rajnya kita. Kita tanya sekarang. Dari mulai takbir sampai salam, bacaan hafal belum? Hafal sih ya? Hafalnya insya Allah hafal. Tapi paham nggak apa yang dibaca? Separuh. Nah, niat untuk kita supaya kuat, karena bacaan dari sholat ini bahasa Arab semuanya. Kebetulan ada panduan ya di sini. Ada buku di sini, namanya panduan sholat. Kalau tidak ngerti dengan apa yang kita baca, bacaan tetap harus pakai bahasa Arab karena tidak bisa dirubah, gitu kan? Pakai bahasa Arab, cuma kita memahamkan artinya. Contoh, doa iftitah. Apa doa iftitah?
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wazzahtu, ya Allah, ini sesungguhnya aku, wazzahtu, aku hadapkan wajahku ini. Wazzahtu wajhiya lilladzi, kemana? Ke Allah. Yang dihadapkan wajah yang ini? Bukan. Wajah yang ada di dalam batinnya menghadap Allah. Dari mulai takbir, doa iftitah, kita sudah berikrar, sudah menyatakan, aku hadapkan wajahku ya Allah kepada Engkau. Tahu-tahu belecet kemana-mana, tahu belecet. Pikiran tuh mencong kemana-mana, gitu kan. Nah, disinilah ternyata setan tuh memang tidak diam. Maka ada bahasa di pondok itu bahasanya gini, bahasanya. Jadi setelah kita takbir Allahu Akbar, tutup semua panca indera. Persilahkan jiwa kita untuk naik bermunajat dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Mana panca indera? Mata, kuping, hidung, mulut, pikiran, rasa, semuanya. Kadang-kadang seolah-olah ada bisikan. Pernah? Atau suka? Di dalam sholat. Seolah-olah itu benar gitu kan? Seolah itu, apalagi kalau sholat malam. Kalau sholat malam karena memang tidak sepi gitu kan, udah tidak ada hening betul gitu, kerasa banget sepinya. Tahu-tahu dalam pikiran muncul seolah-olah itu bisikan. Benar apa salah? Salah. Salah karena itu adalah bagian daripada godaan. Bahasa kimianya neuron apa dalam ini si otak ini suruh berhentilah gitu. Suruh berhenti memikirkan segala sesuatunya. Berhenti. Ternyata subhanallah, sholat yang sampai ke tingkat itu, subhanallah, imunitasnya tinggi. Maka kembali kepada Allah pada saat berdoa, jangan sesekali, kenapa orang lagi sholat tidak boleh dilewati, tidak boleh diganggu. Lagi berdoa pun sama, lagi baca Quran pun sama, selesaikan. Karena dia hakikatnya lagi bermunajat, lagi berkomunikasi. Itu hebatnya. Kemudian hal ini amat mirip secara dengan spiritual, ruhanianya dengan peristiwa Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasanya seperti itu. Bahasa Mi'raj itu adalah ketemu. Nah, kita pun berarti di Mi'rajkan sama Allah setiap hari lebih dari 5 kali kan? Betul? Tambah duha, tambah tahajud, tambah taubat, tambah hajat. Diberi kesempatan luar biasa gitu kan? Nah, belum sunnah-sunnah rawatibnya, belum yang lainnya. Itu adalah kesempatan kita untuk bermunajat. Tapi kadang-kadang ya itulah hati kita. Kadang-kadang lagi anteng-anteng enak banget gitu kan. Pernah begitu? Kayaknya mau ninggalin sholat aja udah malas gitu kan. Pengennya duduk aja gitu. Habis sholat pengen terus aurat gitu sampai selesai, sampai kadang-kadang. Tapi kadang-kadang pantat ini nggak kerasa gitu. Udah beling setan gitu. Beling setan, diajak wiridan sebentar saja udah nggak enak gitu. Nah, maka bersyukurlah kalau yang sudah istiqomah, sudah dawam di dalam sholatnya, auratnya. Kemudian hadis-hadis berikut semakin menunjukkan kedudukan sholat sebagai sarana bagi seorang yang beriman untuk bermunajat, menghadirkan wajah dan hati di hadapan Allah atau bermi'raj kepada Allah. Rasul sampaikan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalian apabila sholat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat, bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerti bagaimana bermunajat dengan Tuhannya. Ini perintah mau tidak mau sebenarnya. Jadi kalau mau bermunajat berarti harus faham. Ini Imam Ghazali. Di antaranya bagiannya itu adalah harus paham, mengerti. Ya sekarang kasih kesempatan sampai Ramadan nih, kita challenge saja. Yang belum
tahu arti doa iftitah, setiap kali masuk ke sini, di sana ada buku, dibuka saja. Apa sih arti doa iftitah? Atau mau di rumah ada googling kan sekarang, nggak apa-apa. Tapi yang jelas di situ apa yang kita sudah dawamkan. Misalnya saya dawamnya kan doa iftitah banyak ya. Allah banyak bacaannya, ada yang memakai dari Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar, banyak. Yang kita pakai adalah dari Sayyidina Bilal. Nah, itu kita artikan. Jadi biar paham. Jadi bukan hanya sekedar lisan mengucapkan dengan bahasa Arabnya, tapi tidak paham. Tapi kita coba sedikit per kalimat kita pahami. Hafal kan? Kalau kita tanya sekarang hafal semuanya? Insya Allah hafal. Sudah pahamnya? Nah, maka pelan-pelan, saya juga belum paham semuanya. Kita sama-sama, karena begitu dibaca mah dibaca, tapi yang pokok adalah hatinya yang kemana-mana. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia pinta. Kapan? Kapan ini? Pada saat apa? Ini ada waktu yang hebat, yang kita setiap kali kadang-kadang kita lupa. Ini hebat. Ini adalah pada saat kita baca Al-Fatihah. Berarti setiap kali setiap rakaat ini. Setiap rakaat. Mana lengkapnya hadis qudsinya? Nih, kita bayangkan. Saat Anda membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan setiap kali kita baca kan? Dalam surah Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita bayangkan Allah langsung jawab dari atas langit ketujuh, dari Sidratul Muntaha, menjawab kita, hambaku sedang memujiku. Bagaimana tidak luar biasanya dikasih kesempatan ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian pembuka kita dalam setiap kita sekali sholat atau bermunajat kepada Allah. Ini hadis lengkapnya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala ansa 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi wa qala maratan fawadda ilayya 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini bagian hadisnya yang tadi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yang artinya, jika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ku jawab. Bahasanya ku jawab. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu derajatnya di atas hadis, di bawah Al-Quran. Jadi bahasanya, maka bahasanya kenapa aku? Bahasanya di sana ku jawab. Nah, itu yang berbicara adalah Allah, tapi melalui mulutnya Rasul gitu. Melalui mulutnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi langsung seperti halnya Al-Quran. Kalau Al-Quran sama melalui malaikat Jibril, tapi hadis qudsi itu sebenarnya bagian daripada Al-Quran, tapi tidak tercatat di dalam Al-Quran. Maka disebut dengan hadis qudsi. Derajatnya di bawah Al-Quran, di atas hadis Rasul. Sehingga bahasanya seolah komunikasinya adalah bukan dengan baginda Rasul, tapi Allah sendiri yang memerintahkannya. Itu dalam hadis qudsinya. Ku jawab, hambaku memujiku lagi. Dan tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamanani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, hambaku memujiku lagi. Kemudian jika hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan, ku jawab,
hambaku menyanjungku. Dia berfirman, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Itu lanjutannya. Kemudian, jika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon tolongan. Ku jawab, inilah batas antara aku dan hambaku, dan baginya apa yang dia minta. Jadi Allah langsung, apa yang kamu minta? Jadi maka beberapa ulama sufi, jadi pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati, ya Allah kabulkan hajat saya. Bacain dalam hati. Imam lagi baca, kita baca barengin, karena Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Kemudian kita sisipkan di sana, tapi bukan dikerasin. Nanti jadi imam pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah ngedoa dulu jadi lama. Enggak usah, itu pribadinya. Kemudian ini hadis kursi, jadi kita boleh memohonnya, maka dipakai oleh para ulama-ulama sufi. Jika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan-jalan orang yang Kau murkai dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Ku jawab, inilah bagian hambaku dan baginya apa yang dia minta. 2 kali sama Allah. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di akhir pada saat kita selesai, waladdallin, Allah dengan bahasa yang sama. Maka kita jawabnya apa? Amin. Ngaminin siapa ayo? Setelah tidak langsung ngaminin Allah, kita komunikasi dengan Allah, terus kita baca amin. Emang dalam Al-Quran ada nggak aminnya? Nggak ada. Nggak ada. Justru kita ngaminin ini adalah rasa kita berkomunikasi dengan Allah, yang kata Allah, apa yang kau minta? Maka kita selipkin pada saat iyyaka na'budu sampai ayat yang terakhir nih, waladdallin. Kadang-kadang rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Boleh? Boleh. Silakan. Atau dengan spesial memang kita lagi mentok sana sini, ya Allah, semoga pekerjaan Engkau berikan keberkahan, ya Allah, semoga tetangga menjadikan berkah, ampuni ya Allah semuanya. Boleh? Boleh. Berarti berapa kali kita berdoa? Banyak berarti ya, insya Allah. Maka disitulah komunikasi yang intens dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita sholat. Maka kita baca amin. Hadis qudsi di atas sangat memperjelas bahwa terjadinya komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat sholat. Jadi benarlah ungkapan bahwa sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ini baru 2 hadis. Belum Al-Qur'annya belum kebuka. Maka insya Allah nanti ada part 2, bagian kedua untuk mi'rajnya orang yang beriman. Terima kasih. Pagi hari ini kita bisa berkomunikasi, kita ngopi di sini, ngobrol perkara iman. Tapi alhamdulillah saya udah bisa ngopi. Ngopi beneran walaupun gak bisa tidur akhirnya. Sampai jam 3:30 baru bisa tidur. Kita nyobain ngopi, ternyata subhanallah dampaknya luar biasa. Karena saya masih minum obat kali ya, iseng mah bikinin kopi. Kopinya masih sedikit, cuma pakai susu. Ternyata sampai jam 3:30 belum tidur. Pas mau menjelang, udah mulai kelayangan. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya, wabil khusus bagi saya pribadi dan keluarga yang hadir di pagi hari mulia ini. Masih ada 15 menit ya. Isroknya berapa? 6.12 Ustaz. Sebelum 6.15 Tuhan. Monggo yang mau menambahkan, men-share atau testimoni apa yang menjadikan pengalaman, karena masing-masing kita
berbeda pengalaman. Berbeda pengalaman. Yang satu begini, coba rasain dan ngobrol dengan orang-orang seperti itu. Bagaimana bermunajat dengan Allah. Komunikasinya semua pasti berbeda. Yang satu begini ternyata sampai ke, karena proses Mi'raj ini tidak sama semuanya. Gitu. Karena sesuai dengan kadar tadi, kadar imannya. Ada lagi satu, kadar ilmunya. Kadar iman dan kadar ilmu ternyata berpengaruh betul. Nah, Islam kita sudah ngakunya sudah. Maka dibilang sudah Islam, insya Allah sudah. Tapi imannya, insya Allah. Nah, tinggal yuk kita naikkan menjadi kadarnya kadar muhsin. Kadar muhsin dimulai dari sholatnya, baru nanti akan mengikuti puasanya, zakatnya, hajinya. Itu adalah rentetan yang lainnya, sodakohnya, wah nanti banyak. Maka muhsin tidak nanti akan melebar banyak dengan muhsin. Monggo silakan yang baik. Dari kajian ini peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul Isa itu pada hakikatnya kalau saya tangkap dari penjelasan ini, ya seperti kita juga artinya kita praktekkan Isra'nya Rasul. Kita pergi Isra dari rumah, pergi ke tempat sholat, terus kita Mi'raj, artinya sama prakteknya Rasul begitu dari Mekah ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa, langsung ke naik ke Mi'raj itu ya seperti kita melaksanakan proses dari rumah ke mushola untuk menghadap Allah. Jadi kita mungkin ada perbedaannya kalau kita yang tadi dijelaskan ihsan tadi. Jadi kita menghadap Allah seakan-akan kita melihat. Jika kita tidak bisa melihatnya, Allah melihat kita. Allah melihat kamu, kayak gitu kan. Nah, ini penjelasan ini yang saya tangkap seperti itu. Yang saya tanya begini Pak Ustaz, apakah yang kita lakukan sholat tiap hari itu sebelum peristiwa Isra itu seperti apa? Sebelumnya sholat yang dilakukan oleh orang sebelum Nabi Isra itu seperti apa? Praktek sholatnya ya. Baik. Praktek sholat setelah Isra Mi'raj dan sebelum Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, Rasul diberikan wahyu di sebelumnya, maka dikuatkan tatanannya adalah tatanan tauhid dulu. Jadi keilmuan tauhid dulu. Belum ada perintah sholat, karena belum ada perintah sholat. Jadi prakteknya boleh jadi seperti, belum ada tawaf juga belum. Jadi mengikuti sebelumnya, mengikuti tata cara ibadahnya itu tata cara sebelumnya. Karena bahasanya dari mulai Nabiullah Adam pun sudah diperintahkan sholat. Cuma tata cara sholatnya, inilah yang membedakannya. Tata cara sholatnya seperti apa? Nah, tata cara sholatnya berbeda-beda ternyata. Tata cara sholatnya. Kemudian rakaatnya seperti apa? Nah, baru disempurnakanlah tata bahasanya. Kan bahasanya kita lihat, bahasanya adalah sholat. Muhammad pada saat naik ke turun, kemudian naik, bahasanya naik turun, tiktokan lah bahasanya ya. Turun, kata Nabiullah Musa, Muhammad, umatmu itu kecil-kecil katanya. Kecil-kecil, kalau dikasih 50 waktu, betapa luar biasanya setiap hari harus sholat gitu kan. Sholat dalam waktunya saja, itu sebenarnya ada kinayah dan ada tamsil, ada perumpamaan yang harus dibuka secara penuh di dalam kitab tersebut.
50 waktu bisa kebayang. Sehari aja 24 jam. Bagi 4 berarti setiap setengah jam kita sholat gitu kan. Setiap kita sholat. Nah, tamsil tersebut itu adalah tamsil. Nah, pada utamanya adalah sholat. Sholat itu adalah berhubungan, berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasinya Nabiullah Adam dengan Allah, cara komunikasinya Nabiullah Nuh dengan Allah, Nabiullah Ibrahim sampai dengan Nabiullah Isa alaihissalam, caranya berbeda-beda. Jadi berkomunikasinya disempurnakanlah oleh Allah langsung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah maka dimaknainlah, mohon maaf, ada namanya ilmu kebatinan. Tuh? Yang memaknai sholat itu karena berhubungan berarti cukup dengan maknanya adalah eling. Tuh. Kalau cukup dengan eling ya udah duduk. Misalnya, sekarang lagi gini kita lagi eling apa enggak? Bisa juga kan? Bisa juga eling karena itu ada dari Qur'annya. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Maka diputus hakikatnya, sholatnya ditinggal. Artinya sekarang sholat syariat namanya, diambillah hakikat. Nah, hakikatnya sholat adalah mengingat. Jadi cukup ya udah, ini sholat zuhur meneng. Nah, memaknai sholat sebagai berhubungan, betul. Makna hakikatnya nanti, makanya ini di part kedua, ke bagian kedua insya Allah untuk sholatnya. Jadi tata cara sholatnya Nabiullah Isa, Nabiullah ini pada hakikatnya sholat itu adalah berhubungan. Tata caranya atau yang disebut dengan syariat maka disempurnakan oleh Allah melalui baginda Rasul Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'rajnya. Jadi hanya sempurna di Rasul. Jadi syariat sholat, masih syariatnya ya, syariat sholatnya, tata cara sholatnya dari mulai takbir sampai dengan salam, itulah yang diajarkan baginda Rasul. Sebelumnya ya boleh jadi caranya yaitu tadi misalnya depan pohon gitu kan. Karena itu bagaimana sebenarnya pada hakikatnya kan karena meyakini pohon itu mempunyai apa namanya? Ruang atau kehebatan, kekuatan, dia maka bermunajat kan, menghubungkan diri dengan pohon tersebut gitu kan. Nah, itu tata caranya. Contoh orang Majusi menganggap bahwa Tuhannya adalah api karena yang punya kekuatannya adalah api, maka dia bermunajatnya seperti masih dipakai sebelum-sebelumnya di zaman animismenya. Nah, kemudian dibantahlah dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Itu banyak. Itu Baji. Nah, insya Allah mudah-mudahan di bagian kedua besok ada bahasan lebih lengkap. Ada lagi? Oh, sudah lewat. Baik, kalau sudah, mari kita sama-sama akhiri majelis ini. Satu yang hebat, ini bagian daripada doa. Jadi doa yang insya Allah tidak tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya adalah doa dalam majlis. Karena kita ini lagi duduk di tamannya surga Allah. Jadi kita tidak tahu di sebelahnya ini ada siapa, cuma yang jelas di sana disampaikan kita ini lagi duduk dengan para malaikat. Tambah lagi dengan salawat hadirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Karena setiap kita bersolawat, Allah izinkan Rasul untuk menjawab solawatnya kita. Itu dalam hadisnya. Baik, kita sebentar memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni setiap salah dan hilaf kita semuanya, tetangga kita, saudara kita, istri kita, anak-anak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni, beri kesuksesan lahiriah, batiniah, dunia dan akhirat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا سيدي يا مولانا يا معبود يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي للجلال وذكر الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا ومن الخير قربنا وعن الشر بعدنا ووقت هوائجنا من هوائج الدنيا والآخرة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك يا الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Quran dan hadis, salahnya ada keluhan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.